Seorang mahasiswi dari salah satu universitas di Kota Purwokerto, Jawa Tengah jadi korban pelecehan seksual. Saudara, kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak semakin marak. Tidak hanya melibatkan orang terdekat, aksi kekerasan seksual ini juga justru terjadi di ruang privat dan publik. Kamera pengawas di sebuah rumah kos ini merekam aksi bejat seorang dosen yang melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswinya. Sedikitnya kekerasan seksual menimpa 45 mahasiswa di 2 kampus. Di balik setiap angka ada cerita. Di balik setiap cerita ada jiwa yang terluka. Saya Ram Arif, di sini saya akan membahas terkait isu kekerasan seksual yang marak terjadi akhir-akhir ini. Kekerasan seksual adalah isu yang menghancurkan bukan hanya fisik, tetapi sebuah pelanggaran hak asasi manusia yang merampas martabat dan merebut kebebasan manusia. Kekerasan seksual adalah segala tindakan, baik itu merendahkan, menghina, melecehkan, yang berhubungan dengan alat reproduksi ataupun seksualitas terhadap orang untuk niat merendahkan seseorang itu baik dalam kuasanya maupun tidak dalam kuasanya. Dalam hal ini, kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Setiap harinya, di berbagai belahan dunia, ribuan orang, baik perempuan maupun laki-laki, baik dewasa maupun anak-anak, menjadi korban tindakan ini. Kejadiannya itu pas lagi di saat itu cuma ada aku sama dia di ruangan. Awalnya dia sering bercanda, ya aku anggap biasa aja dong. Tapi lama-lama mulai ada yang bikin aku gak nyaman. Kayak dia suka tepuk pundak aku atau pegang-pegang tangan aku tanpa izin. Aku udah pernah bilang jangan gitu, tapi dia cuma ketawa aja soalnya kayak nggak ada apa-apa gitu. Sampai akhirnya di satu kesempatan dia mulai makin deket. Dia nyentuh aku dengan cara yang jelas-jelas nggak sopan. Aku kaget banget dong. Rasanya kayak nggak percaya itu beneran terjadi gitu. Aku pengen banget teriak atau lari, tapi tubuh aku tuh rasanya kaku gitu. Kayak gak bisa ngapa-ngapain. Aku cuma bisa diem dan berharap dia bisa berhenti sendiri. Setelah kejadian itu, aku jadi mulai agak parnoan. Aku gak bisa tidur berhari-hari. Setiap kali inget, rasanya kayak mimpi buruk yang terus terulang. Aku juga jadi gampang takut. Terutama kalau ada orang yang tiba-tiba nyentuh aku. Meskipun itu konteksnya cuma bercanda. Kadang aku refleks mundur atau aku langsung panik. Awalnya aku gak berani cerita ke siapa-siapa. Aku takut orang malah nyalain aku atau gak percaya. Tapi akhirnya aku cerita ke teman dekat aku. Dan dia untungnya langsung percaya dan langsung ngedukung aku. Itu benar-benar bikin aku lega. Karena ternyata ada orang yang ngerti dan mau coba bantu. Setelah itu, aku juga coba cari konseling. Jujur aku sempet ragu, tapi ternyata itu benar-benar ngebantu banget. Dari situ, aku mulai bisa pelan-pelan ngadepin trauma aku. Hari demi hari, kasus kekerasan seksual semakin meningkat, khususnya pada anak muda, di mana pelaku berasal dari lingkungan terdekat mereka, entah itu pacar, teman, ataupun lingkungan keluarga itu sendiri. Kekerasan seksual mencakup berbagai tindakan, mulai dari pelecehan verbal hingga pemerkosaan. Di mana untuk perkara itu ada beberapa modus operandi. Yang pertama itu modus operandinya adalah adanya persetubuhan terhadap perempuan disabilitas, di mana kondisi anak perempuan itu adalah dengan retardasi mental. Yang kedua yaitu dengan modus adanya eksploitasi seksual atau dengan prostitusi, di mana korban dijadikan sebagai PSK oleh seseorang dengan
si pelaku itu mengambil keuntungan dari prostitusi tersebut. Yang ketiga yaitu bermodus dengan adanya tipu daya dengan iming-iming atau dengan bujukan akan dijadikan sebagai talent artis, namun ternyata si pelaku itu bukan talent artis dan korban mau disetubuhi karena adanya bujuk rayu akan dijadikan sebagai artis. Penanganan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Banyumas yaitu dengan kita melakukan salah satunya dengan melakukan pelatihan kepada personil unit PPA khususnya, yaitu dengan pelatihan penanganan tindak pidana kekerasan seksual karena Undang-Undang TPKS itu diresmikan baru di tahun 2022 sehingga kita masih harus banyak belajar tentang penanganannya itu sendiri. Kita juga menyediakan adanya ruang pelayanan khusus di mana ruang itu digunakan untuk melayani para korban tindak pidana kekerasan seksual, dan kami juga menyediakan adanya konselor sendiri untuk pendampingan si korban itu sendiri. Upaya yang lain kita melakukan koordinasi dengan UPTD PPA, di mana UPTD PPA nantinya akan memberikan layanan baik itu pelayanan kesehatan korban, psikis korban, psikologis korban, dan apabila dibutuhkan tempat untuk berlindung korban seperti adanya rumah aman, nanti bisa diupayakan dari UPTD PPA, dan adanya penerjemah bagi korban yang disabilitas, nanti adanya penerjemah sehingga kami para penyidik pun tidak ada kesulitan dalam melakukan penyidikan tindak pidana kekerasan seksual tersebut. Menurut data dari Organisasi Kesehatan Dunia, 1 dari 3 perempuan di dunia ini mengalami kekerasan seksual sepanjang hidup mereka. Namun, angka ini mungkin hanya mencerminkan puncak gunung es, yang artinya masih banyak kasus yang belum terlaporkan karena stigma dan rasa malu. Di tahun 2023 itu ada 15 kasus yang kemudian kami tangani, dan di tahun 2024 ini terjadi peningkatan. Dari bulan Januari hingga bulan awal Oktober kemarin kita sudah menangani 22 kasus, sehingga ada peningkatan ya dari 15 menjadi 22 kasus. Dan saya yakin di lapangan itu masih banyak yang belum terlaporkan, karena kami selalu menganggap bahwa kasus kekerasan seksual itu adalah sebuah fenomena gunung es ya. Apa yang terlaporkan, apa yang tampak itu sesungguhnya jauh lebih sedikit dari apa yang sesungguhnya terjadi di masyarakat. Lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi tempat aman belajar justru menjadi ruang terjadinya kekerasan seksual. Buat orang yang mungkin ngalamin hal yang sama, aku cuma mau bilang, ini bukan salah kamu. Jangan takut buat cerita ke orang yang kamu percaya, karena kamu gak sendirian. Aku juga berharap orang-orang lebih sadar tentang pentingnya menghormati batasan orang lain. Kadang hal yang mereka anggap cuma bercanda itu ternyata bisa nyakitin banget. Cara generasi muda agar bisa terhindar dari adanya kejahatan tindak pidana kekerasan seksual adalah dengan meningkatkan keimanan ketakwaan, meningkatkan etika moralnya, sehingga kaum muda dapat terhindar dari kejahatan tindak pidana kekerasan seksual. Di mana untuk masyarakat pun bisa turut serta dalam mencegah adanya kejadian tindak pidana kekerasan seksual. Pergaulan anak muda saat ini itu tidak menutup kemungkinan adanya tindak pidana kekerasan seksual tersebut. Dengan adanya itu, antisipasinya adalah apabila kita menjadi korban kekerasan seksual itu, kita harus berani untuk melaporkannya itu. Jadi kekerasan seksual ini adalah isu, ada permasalahan yang ini menjadi tanggung jawab kita semua. Mari kita bersama-sama untuk mewujudkan kampus Universitas Jenderal Sudirman ini menjadi kampus yang aman, nyaman, merdeka dari kekerasan seksual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dia jambretnya tiba, Mbak. Sebentar ya Mas ya. Oh ini dompet saya. Makasih ya Mas. Maaf ya Mas. Keren aku kayak kriminal banget ya, Pak ya.